Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan mengenai siklus air. Air dapat berubah bentuk menjadi zat cair, zat padat, dan uap atau gas. Sumber air dibagi menjadi 3, yaitu 1. Berasal dari atmosfer atau biasa disebut dengan hujan. 2. Air yang berasal dari permukaan tanah atau air sumur. Dan yang ketiga, air yang berasal dari permukaan bumi atau contohnya sungai, danau, waduk, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu macam-macam pembagian air. Ada 3, yaitu 1. Air kotor atau air tercemar. 2. Air bersih. Dan 3. Air siap minum. Selanjutnya yaitu siklus hidrologi. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai siklus hidrologi yang dibagi menjadi 3, yaitu 1. Siklus hidrologi pendek. 2. Siklus hidrologi sedang. Dan 3. Siklus hidrologi panjang atau yang biasa disebut dengan siklus hidrologi besar. Oke, langsung saja kita mulai. Siklus hidrologi adalah proses perubahan wujud gerak air di permukaan bumi maupun di dalam tanah dan di udara yang mengikuti suatu siklus keseimbangan. Di sini maksudnya siklus keseimbangan yaitu di mana proses siklus air atau hidrologi ini dimulai dari matahari yang menyinari ke laut. Kemudian air laut tersebut akan menguap dan mengalami proses kondensasi yang nantinya akan menjadi awan. Dan setelah awan tidak mampu menahan debit air yang begitu banyak dari proses penguapan tadi, uap air yang ada di awan tersebut akan jatuh ke permukaan bumi dan kemudian mengalir lagi ke laut dan terjadi proses penguapan kembali oleh sinar matahari, dan begitu pun seterusnya. Itulah yang dinamakan dengan siklus hidrologi. Jadi sudah paham ya semua siklus hidrologi? Ya, lebih gampangnya seperti ini. Siklus hidrologi adalah kembalinya air ke awan dan kemudian turun lagi ke permukaan bumi. Seperti itu. Oke, selanjutnya pembagian siklus hidrologi dibagi menjadi 3, yaitu siklus pendek, siklus sedang, dan siklus panjang. Saya akan menjelaskan satu persatu dari ketiga siklus tersebut. Oke, yang pertama yaitu siklus pendek atau yang sering disebut dengan siklus kecil. Siklus kecil bermulai dari sinar matahari yang menyinari sumber mata air di permukaan bumi seperti laut, danau, sungai, dan lain-lain. Dan kemudian air tersebut menguap dan terjadi proses kondensasi sehingga terbentuk awan. Dan jika awan tersebut sudah tidak mampu menahan debit air yang begitu besar, maka air tersebut akan jatuh atau biasa disebut dengan proses presipitasi atau peristiwa hujan. Yang kedua yaitu siklus sedang. Siklus sedang berlangsung seperti halnya siklus pendek,
yaitu bermulai dari sinar matahari yang menyinari sumber mata air di permukaan bumi seperti laut, sungai, danau, waduk, dan lain-lain. Dan kemudian terjadi proses evaporasi atau penguapan, lalu uap tersebut bergerak tertiup angin ke deretan sehingga membentuk awan, yang kemudian awan tersebut menjatuhkan air ke deretan. Setelah itu air mengalir menuju sungai dan kembali ke laut lagi, dan kemudian melalui penyinaran matahari, air tersebut akan menguap kembali, dan begitu seterusnya. Yang terakhir yaitu siklus panjang atau biasa disebut dengan siklus berat, yang bermulai dari sinar matahari yang menyinari sumber-sumber mata air di permukaan bumi seperti laut, samudra, waduk, danau, dan lain-lain, yang mengalami proses evaporasi atau penguapan, dan kemudian uap air tersebut mengalami proses sublimasi dan terbentuk awan yang mengandung kristal-kristal es dari proses sublimasi tersebut tadi, yang kemudian awan bergerak ke deretan karena tertiup angin dan terjadi hujan salju, dan salju tersebut akan terakumulasi sehingga membentuk gletser, dan gletser akan mencair karena pengaruh suhu oleh sinar matahari, yang kemudian gletser tersebut mencair dan mengalir ke sungai, kemudian mengalir ke laut, dan kemudian terjadi proses siklus hidrologi kembali, maksudnya ke proses penguapan lagi, lalu penguapan tersebut mengalami proses sublimasi menjadi awan, dan lalu awan tersebut turun menjadi salju, kembali ke gletser lagi, terus turun lagi ke sungai, ke laut, dan begitu seterusnya. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.